Halo, selamat pagi semuanya. Saya Safina. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai circular flow diagram. Sebenarnya materi circular flow diagram ini bukti nyatanya sudah ada di lingkungan kita. Contohnya seperti ini. Ibu kita itu setiap paginya membeli sayur di pasar. Ini adalah interaksi antara ibu kita sebagai rumah tangga konsumen dengan penjual sayur berupa rumah tangga produsen. Ada hubungannya. Ibu kita mendapatkan sayur dan harus membalas jasa kepada penjual sayur berupa uang. Dan sebaliknya, penjual sayur harus memberikan barangnya kepada konsumen, yaitu ibu kita, dan berhak untuk menerima balas jasa berupa uang dari ibu kita atas penjualan sayur tersebut. Itu adalah hubungan antara rumah tangga konsumen dengan produsen. Kita ambil satu contoh lainnya. Misalnya gini, saudara kita itu bekerja di pemerintahan berupa sebagai PNS ataupun ASN di sana, yang dimana ia secara tidak langsung memberikan faktor produksi berupa tenaga kerja kepada pemerintah, dan pemerintah itu harus memberikan balas jasa kepada saudara kita berupa gaji setiap bulannya. Itu adalah hubungan antara rumah tangga konsumen dengan produsen. Kita ambil salah satu contoh lainnya lagi. Misalnya gini, kita itu membeli barang di aplikasi online, yang dimana barang tersebut adalah barang dari luar negeri. Itu juga hubungan antara rumah tangga konsumen dengan masyarakat luar negeri. Dan sebenarnya banyak lagi contohnya, seperti kita membayar pajak setiap bulannya. Itu adalah hubungan antara rumah tangga konsumen dengan pemerintah, terus pemerintah memberikan subsidi. Itu juga hubungan antara pemerintah kepada rumah tangga konsumen ataupun rumah tangga produsen, dan lain sebagainya. Sebenarnya materi ini itu menjelaskan secara lengkapnya bagaimana hubungan antara produsen dan konsumen, itu dua sektor. Kemudian bagaimana hubungan antara produsen, konsumen, pemerintahan, tiga sektor. Kemudian juga bagaimana hubungan antara produsen, konsumen, pemerintahan, dan masyarakat luar negeri. Itu adalah circular flow diagram 4 sektor. Jadi kita akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah circular flow diagram 2 sektor, circular flow diagram 3 sektor, dan circular flow diagram 4 sektor. Oke, kita mulai dari yang pertama, circular flow diagram sektor. 2 sektor. Kita akan masuk pada layarnya. Oke, kita awali dari yang pertama, yaitu pembahasan circular flow diagram 2 sektor. Kenapa disebut sebagai 2 sektor? Karena terjadi oleh 2 pelaku. Pelaku yang pertama yaitu rumah tangga produksi atau produsen yang kita sebut sebagai RTP, dan pelaku yang kedua yaitu rumah tangga konsumen ataupun konsumsi yang kita singkat sebagai RTK. Nah, antara RTP dengan RTK ini dihubungkan oleh 2 pasar. Pasar yang pertama itu pasar input yang berisi tentang faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal, kewirausahaan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu pasar output yang berisi barang atau jasa. Kita mulai dari pasar input dulu ya, karena kan pasar input menghasilkan output juga. Jadi kita akan bahas awalnya adalah pasar input. Nah, pada pasar input itu titiknya pada faktor produksi. Siapa yang menghasilkan faktor produksi? Yang menghasilkan faktor produksi adalah konsumen. Nah, berarti konsumen menyerahkan faktor produksi ini dijual di pasar input, lalu akan diserahkan pada produsen. Perhatikan aliran yang sudah saya berikan warna hijau ya. Jadi, konsumen, pemilik faktor produksi, dijual kepada produsen. Itu yang pertama. Yang kedua itu masih di pasar input, yang dimana produsen setelah mengolah faktor produksi tersebut akan menyerahkan balas jasa berupa upah, gaji, bunga, modal ataupun laba ke konsumen. Oke, jadi uang tersebut akan diserahkan kepada konsumen. Jadi konsumen setelah menyerahkan faktor produksi kepada produsen, maka produsen membayar balas jasa dari faktor produksi itu kepada konsumen. Setelah itu kita masuk pada pasar yang kedua, yaitu pasar output, yang dimana titik utamanya itu pada aliran barang atau jasa. Siapa yang menghasilkan barang atau jasa? Yang menghasilkannya adalah produsen. Sehingga panah barangnya itu keluar dari rumah tangga produsen, dijual di pasar barang itu akan diserahkan pada konsumen. Atau dalam kata lain kayak konsumen itu beli barang kepada produsen lah. Nah, setelah produsen membeli barang, maka terjadilah uang untuk pembayaran. Aliran uang lah. Konsumen harus membayar atas barang yang telah digunakan kepada produsen. Jadi seperti itulah circular flow diagram 2 sektor. Kita coba ulangi lah ya. Bahwa konsumen itu memiliki faktor produksi, diserahkan pada pasar input, lalu faktor produksi tersebut akan dijual kepada produsen. Nah, produsen setelah menerima faktor produksi tersebut akan membayar faktor produksi tersebut kepada konsumen. Ini terjadi di pasar input. Nah, selanjutnya, faktor produksi yang telah diperoleh tadi akan diolah oleh produsen
untuk menghasilkan barang dan jasa, lalu akan dijual kepada konsumen. Konsumen akan membayarnya juga kepada produsen sebagai balas jasa berupa uang dan lain sebagainya. Jadi seperti itulah penjelasan tentang circular flow diagram dua sektor. Baik, kita lanjut pada circular flow diagram 3 sektor. Sudah ada rumah tangga produksi, sudah ada juga rumah tangga konsumsi. Kita tambahin satu lagi, yaitu pemerintahan. Apa sih hubungan antara pemerintah dengan rumah tangga produksi dengan juga rumah tangga konsumsi? Jadi, sebenarnya untuk memperoleh atau menjalankan roda pemerintahan, pemerintah juga membutuhkan yang namanya faktor produksi. Ini kita ambil satu contoh ya. Misalnya, pemerintah membutuhkan tenaga kerja yang biasa kita sebut sebagai PNS ataupun ASN. Siapa yang memiliki tenaga kerja tersebut? Yang memiliki adalah konsumen. Konsumen sebagai pemilik faktor produksi, konsumen juga menyerahkan faktor produksi tersebut. Ada yang diserahkan pada produsen, ada juga yang diserahkan pada pemerintahan. Pemerintah setelah memperoleh faktor produksi tersebut akan membayar balas jasanya. Nah, balas jasa tadi jika diterima adalah tenaga kerja, maka pemerintah akan membayarnya berupa gaji ataupun upah. Dibayarkan kemana? Dibayarkan kepada konsumen. Terjadilah aliran uang. Selain membutuhkan faktor produksi, dalam menjalankan pemerintahannya, pemerintah juga membutuhkan yang namanya barang lainnya sebagai penunjang. Seperti pemerintah butuh komputer, pemerintah juga butuh meja, printer, dan lain sebagainya. Maka rumah tangga produksi akan menjual barang atau jasanya ke pasar barang. Ada juga yang dijual pada konsumen, ada juga yang dijual pada pemerintahan. Pemerintah setelah mendapatkan barang atau jasa tersebut akan membayarnya kepada produsen. Maka terjadilah aliran uang yang warnanya merah tersebut. Nah, selain itu, pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya juga mampu sebagai produsen, yaitu menghasilkan barang atau jasa. Seperti pemerintah punya PLN, punya Pertamina, punya PDAM. Barang-barang yang dihasilkan pemerintah tersebut dijual di pasar barang, lalu dijual kepada konsumen ataupun produsen. Konsumen ataupun produsen setelah memperoleh barang dari pemerintah, maka terjadilah aliran uang. Yang warna merah itu, konsumen ataupun produsen membayar kepada pemerintah. Jadi, pada pemerintah ada yang warnanya biru. Biru itu adalah aliran barang atau jasa. Ada yang keluar, ada yang masuk. Kalau birunya keluar, berarti barangnya keluar. Berarti pemerintah bertindak sebagai produsen. Kalau birunya masuk, berarti pemerintah bertindak sebagai konsumen, yaitu membeli barang. Ada juga yang warnanya merah, yaitu aliran uang. Ada yang masuk, ada yang keluar. Jika aliran uangnya masuk, berarti pemerintah bertindak sebagai produsen, karena menerima uang dari barang yang telah dijualnya. Nah, ketika aliran uangnya itu keluar, maka pemerintah bertindak sebagai konsumen, yaitu membayar atas barang yang sudah dia beli tersebut. Pemerintah juga bertindak sebagai pengatur. Salah satu contohnya adalah ini, perhatikan, pemerintah memberikan subsidi. Subsidi ini diberikan kepada siapa? Subsidi diberikan baik kepada rumah tangga produsen, seperti subsidi barang ekspor, maupun rumah tangga konsumen, seperti BLT, bantuan tunai langsung. Bantuan langsung tunai. Nah, sebagai balas jasa ini, baik produsen maupun konsumen harus membayar pajak kepada pemerintah. Jadi ada aliran pajak dari produsen ke pemerintah, begitu juga dari konsumen ke pemerintah. Nah, begitulah penjelasan dari circular flow diagram 3 sektor. Kita akan masuk pada circular flow diagram 4 sektor. Oke, dan yang terakhir adalah circular flow diagram 4 sektor. Berarti setelah sudah ada 3 pelaku di layar ini, saya tambahkan 1 pelaku lagi, yaitu masyarakat luar negeri atau yang disingkat sebagai MLM. Nah, untuk mengetahui hubungan antara masyarakat luar negeri dengan 3 pelaku lainnya, kita dapat menyimak dari peran masyarakat luar negeri sendiri. Peran yang pertama yaitu sebagai konsumen. Masyarakat luar negeri ini membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen ataupun pemerintah. Setelah itu, masyarakat luar negeri akan membayarnya. Kalau ia beli barangnya dari pemerintah, maka ia akan bayar kepada pemerintah. Jika ia beli barangnya kepada produsen, ia akan membayar barangnya kepada produsen. Oke. Peran yang kedua yaitu masyarakat luar negeri berperan sebagai produsen, yaitu menghasilkan barang atau jasa. Maka nanti aliran barangnya masuk ke pasar barang dan bisa dijual ke pemerintah maupun konsumen. Setelah barang tersebut dijual, maka konsumen akan membayarnya kepada masyarakat luar negeri. Dan jika dijualnya kepada pemerintah, maka pemerintah akan membayarnya kepada masyarakat luar negeri. Dan yang ketiga yaitu sebagai pemilik faktor produksi. Seperti apa? Seperti ini, tenaga kerja dan investor. Investor itu kan modal dan tenaga kerja diserahkan di pasar input
Dan faktor produksi tersebut dapat diserahkan pada produsen ataupun diserahkan pada pemerintah. Setelah pemerintah menerima faktor produksi tersebut dari MLN, masyarakat luar negeri, maka pemerintah akan membayar balas jasa. Begitu juga sebagai produsen. Jika produsen tersebut menerima faktor produksi dari masyarakat luar negeri, maka produsen harus membalas jasa kepada masyarakat luar negeri, baik berupa gaji, upah, laba, dan lainnya. Jadi seperti itulah penjelasan tentang circular flow diagram 4 sektor. Itulah penjelasan saya mengenai circular diagram ekonomi yang terdiri dari circular diagram 2 sektor, circular diagram 3 sektor, dan circular diagram 4 sektor. Sekian dari saya, terima kasih.